ke bahas grammar dasar aja dulu pertama. Misalnya nih, teman-teman itu bingung gitu ya, mau nulis atau mau ngomong apa, intinya balik lagi ke basic grammar aja, di mana basic grammar itu satu kalimat gitu ya dalam bahasa Inggris itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ini harus, ini wajib. Jadi setiap kalimat itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, selain dari ini bisa menjadi ukuran kita bikin kalimat gitu ya, ini juga bisa menjadi bantuan nih. Misalnya kita bingung mau ngomong apa. Mulai aja dari subjeknya siapa, verbnya melakukan apa. Biasanya nanti lanjutannya itu kayak secara natural ikut gitu ya. Jadi kalau teman-teman mulai, aduh bingung nih mau nulis mulai dari apa, aduh bingung nih mau ngomong mulai dari apa, berangkat aja dari satu subjek sama satu verb teman-teman sebut, biasanya nanti ke belakangnya kelengkapan kalimatnya ngikut gitu. Tapi intinya dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada satu subjek dan satu verb. Itu minimal gitu ya. Oleh karena itu, misal di sini saya punya kalimat she beautiful, kira-kira ini salah apa benar? Salah. Salah. Karena she itu apa, beautiful itu apa? Kalau saya sih nangkepnya harusnya itu she is beautiful. Betul. Tapi itu kenapa coba kira-kira? She ini kan subjek ya. Beautiful itu adalah Adjektif. adjektif gitu. Itulah kenapa mesti ada is-nya. Padahal kalau diartiin nggak ada artinya is itu di sini. Is ini nggak ada artinya sama sekali. Karena kalau di bahasa Indonesia kan dia cantik gitu ya. Si is ini nggak ada artinya. Tapi wajib ada is karena persyaratan ini gitu. Dalam satu kalimat itu minimal memang harus satu subjek, satu verb. Sehingga is ini harus muncul sebagai perwakilan verb gitu. Nah, kalau misalnya kalimatnya ada kata kerjanya, kata kerja itu kan yang di bahasa Indonesia yang awalannya me, awalannya ber itu kan saya belajar, saya nabrak mobil, saya jatuh. Itu kan kata kerjanya ada nih. Nah, untuk kalimat-kalimat yang kayak gini, kata kerjanya nggak ada. Contohnya misalnya selain dari she beautiful adalah saya lagi di mall. I at the mall. Kalau secara arti gitu kan, saya lagi di mall kan langsung aja. Saya di mall gitu kan. Tapi harusnya apa nih, teman-teman? Ya, kurang apa di sini? I am at Iya, the mall. I am at the mall. Jadi kalau setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu nggak ada kata kerjanya, kata kerja itu adalah yang eat, read, listen. Kalau itu nggak ada, itu kan verb ya. Itu memang sudah verb secara gamblang. Nah, kalau kayak gini, cuma ada subjek, keterangan tempat. Nah, maka perwakilan verb itu harus ada dalam bentuk to be, gitu teman-teman. Jadi di sini juga bukan I do at the mall gitu ya, tapi I am. Seperti tadi juga, dia cantik gitu. Aslinya kan cuma she beautiful aja nih, kalau secara arti. Kita cuma butuh dua kata ini. Tapi balik lagi ke peraturan tadi, dalam setiap kalimat itu minimal satu subjek, satu verb, maka di sini yang dipakai is gitu. Jadi setiap ketika kalimat itu nggak punya kata kerja, tetap harus ada to be di sini sebagai perwakilan aja gitu, perwakilan kata kerja. Nah, berarti kalau teman-teman jawab suatu kata gitu ya, jawabannya cuma gini, I'm studying, ini benar nggak secara grammar? Benar, Benar. karena singkat. Ya, jadi itulah kenapa kita sering dengar orang cuma jawab yes, I did gitu. Karena udah lengkap gitu dalam bahasa Inggris. Bisa tuh jawab tuh singkat-singkat tuh bisa. Karena memang secara grammar itu persyaratannya itu cuma satu subjek satu verb minimal. Tapi kalau nggak ada satu subjek satu verb juga salah. Seperti tadi she beautiful gitu. Atau kalimat kedua nih. In the room are studying. Kira-kira ini salah atau benar secara grammar berarti? Harus tambahin we sebelum Iya. a. In the room ini adalah kata keterangan. Kata keterangan itu nggak bisa menggantikan subjek. Ya subjek itu ya yang Dewi Ayu he she it itu ya. Dewi Ayu he she it, my mother, my pencil, kata benda gitu ya. Kalau in the room, kalau ada preposisinya gitu ya. At the mall, in the room, under the table, itu dia berarti kata keterangan, teman-teman. Jadi yang merupakan kata subjek itu ya the room-nya aja gitu. Contoh lagi adalah on the on the weekend bisa juga keterangannya waktu gitu. Nah ini keterangan. Jadi setiap didahului sama preposisi, maka dia kata keterangan ya. Preposisi itu kan kayak on, in the house gitu, itu preposisi juga. Innya at my school, at itu adalah preposisi. Nah ini dia berarti semua ini adalah kata keterangan. Kalau kata subjek berarti cuman weekend-nya aja, cuman the house-nya aja, cuman my school-nya aja, atau kata bendanya. Seperti itu. Jadi di sini kita kurang subjek, karena cuma ada kata keterangan ditambah verb, seperti itu. Jadi ini rumus dasar ya. Kalau teman-teman bingung gitu, intinya mau ngomong apa, mulai aja dari subjek dulu, verb dulu. Cuman berhenti subjek verb juga boleh soalnya gitu. Tapi biasanya nanti
ikut sih sisa kalimatnya gitu ya, langsung keluar secara natural kayak gitu. Nah, verb tenses itu kalau dalam bahasa Inggris kan sangat kaku kebagi waktu ya, Miss ya. Present, past sama future gitu. Jadi runyamnya itu di bahasa Inggris mereka sangat kaku dalam membagi waktu gitu. Bentuknya juga beda jadinya verbnya. Kalau kita tuh mau ngomong saya lagi makan sekarang, saya lagi makan kemarin, sama saya makan besok tuh kata kerjanya sama. Tapi intinya kalau tadi kan contohnya saya makan kemarin, kemarinnya wajib disebut kan. Kalau enggak lawan bicara nggak tahu makannya kapan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu karena dia verbnya berubah-ubah sesuai waktu, jadi cuma subjek sama verb aja tuh udah kalimat yang lengkap dalam bahasa Inggris. Jadi